Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami anak-anak-Mu ini datang menghadap tatahan-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan, hari ini anak-anak-Mu ini sudah siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah karena mereka sudah siap untuk mendengar. Usirlah suara-suara yang tidak berkenan di hadapan Kau ya Tuhan, dan biarkan hanya suara-Mu saja yang kami dengar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya. Kita buka dari kitab Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Engkau akan segera membacakan ayat-ayatnya dari ayat 4 sampai 9. Kalau adik-adik sudah buka Alkitabnya masing-masing, adik-adik bisa ikuti membaca bersama mama papa di rumah ya. Oke, engkau akan mulai membaca dari kitab Yoel 1 ayat 4 sampai dengan 9. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku, suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga cara-caranya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para iman, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah selesai membaca dari kitab Yoel 1 ayat 4 sampai dengan 9. Ya, kitab Yoel adik-adik itu adalah kitab nubuat. Apa itu nubuat adik-adik? Nubuat itu artinya pesan dari Allah. Jadi kitab ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Yoel setelah dia menerima sebuah pesan dari Allah untuk disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nabi Yoel ini adik-adik, arti namanya sangat bagus loh. Arti nama Nabi Yoel adalah Tuhan adalah Allah. Bagus nggak tuh adik-adik namanya? Ya, jadi Nabi ini sangat dekat sekali dengan Allah. Dia mendapatkan pesan dari Allah secara langsung, kemudian dia sampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ya, jadi dalam kitab Yoel tadi kita sudah membaca bahwa bangsa Israel akan ditimpa bencana seperti belalang yang akan memakan habis tumbuh-tumbuhan mereka, tanaman-tanaman mereka, sehingga akan terjadi bahaya kelaparan yang hebat. Ya, memang bencana ini adik-adik memang diizinkan terjadi oleh Allah agar manusia itu sendiri mau bertobat dan mendekatkan diri kembali kepada Allah. Kita ingat seperti kejadian pada saat bangsa Mesir tidak mau melepaskan bangsa Israel. Itu Allah memberikan 10 bencana atau 10 tulah, sehingga akhirnya bangsa Mesir mau melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Ya, jadi bencana memang kadang-kadang diizinkan terjadi oleh Allah. Maksud dan tujuannya agar manusia mau bertobat adik-adik. Manusia mau bertobat, kemudian mau kembali ke jalan Allah. Negara kita juga tidak luput dari bencana adik-adik. Seperti contoh, awal tahun 2020 bangsa kita ada terjadi bencana banjir. Itu pada saat itu keluar di berita-berita, adik-adik bisa lihat di TV bahwa banjir terjadi di seluruh Jakarta. Kemudian ada juga bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Indonesia Timur.
seperti di Sulawesi, kemudian di Maluku. Kemudian yang saat ini lagi tren atau enggak bencana yang terbaru adalah bencana wabah virus corona. Sehingga sampai hari ini adik-adik danku belum bisa berkumpul di pastori karena untuk menghindari wabah virus corona ini menular. Oleh karena itu sampai hari ini kita masih beribadah secara online. Ya, di sini Tuhan Allah mau mengingatkan kepada kita agar kita dalam menghadapi bencana ini jangan jauh dari Tuhan. Allah mau mengajarkan kepada kita agar kita selalu berserah kepada Allah. Kita selalu berdoa, memohon kekuatan dan meminta pertolongan dari Allah. Dengan adanya bencana ini, adik-adik bisa berdoa kepada bangsa dan negara kita agar bangsa dan negara kita dapat segera normal kembali, dapat segera terbebas lagi dari bencana ini, dapat segera pulih kembali segala sesuatunya. Kemudian adik-adik juga jangan lupa berdoa kepada mereka yang tertimpa bencana agar mereka selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan, agar mereka selalu baik-baik saja dalam menghadapi bencana ini. Ya, itu sisi positifnya adik-adik. Jadi sisi positifnya dengan adanya bencana ini adalah kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Ya, dengan berdoa kita pasti akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena doa merupakan satu-satunya cara yang paling ampuh adik-adik. Kalau kita berdoa, itu artinya kita berbicara dengan Tuhan. Kita mengungkapkan segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Jadi kita berbicara langsung adik-adik kepada Tuhan. Dan setelah adik-adik berbicara kepada Tuhan melalui doa, adik-adik harus yakin dan percaya. Itu harus adik-adik. Jangan adik-adik berdoa, tapi adik-adik nggak yakin. Nggak boleh. Ya, jangan. Jadi pada pagi hari ini Allah mau mengingatkan kepada kita agar kita jangan menjauh daripada Allah karena bencana ini. Melainkan kita harus mengkoreksi diri kita. Apakah kita punya salah kepada Allah? Kalau kita punya salah, kita segera bertobat. Kemudian kita harus mendekat kembali kepada Allah dengan cara rajin berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, segala kekhawatiran kita kepada Allah. Dengan begitu, maka secara otomatis Allah akan menjawab doa-doa kita dengan menormalkan kembali segala sesuatunya. Amin. Oh iya adik-adik, engkau mau kasih tugas nih buat adik-adik. Adik-adik tolong buat sebuah doa di secari kertas. Doanya berisi tentang minta pertolongan Tuhan agar bangsa kita dapat dipulihkan sehingga menjadi normal kembali dari virus corona yang saat ini sedang melanda negeri kita. Ya, tolong adik-adik buat doanya. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Naik dari bumi dan menuju
Bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Oke adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah IMPA pada tanggal 24 Mei. Maka dari itu, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami anak-anak-Mu telah selesai mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang telah kami dengar ya Tuhan, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami agar kami selalu setia untuk mengikuti Engkau, dan kami selalu berdoa meminta pertolongan dan perlindungan Engkau ya Tuhan. Sertai setiap langkah hidup anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dan kami serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.